Jelang menghadapi laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain. 5 nama yang sebelumnya masuk skuad pada pertandingan bulan Oktober tidak dipanggil kali ini, yakni Asnawi Mangkualam, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, Hernando Ari, dan Dimas Drajat. Alasan utama pencoretan kelima pemain tersebut adalah masalah kebugaran dan cedera yang dialami di level klub. Asnawi Mangkualam, yang juga menjabat sebagai wakil kapten tim, mengalami cedera saat bermain untuk Port FC di Thailand dan sudah absen dalam 3 pertandingan terakhir klubnya. Nasib serupa dialami Malik Rizaldi dan Hernando Ari yang kini digantikan oleh pemain lain untuk memperkuat timnas. Untuk mengisi kekosongan akibat pencoretan tersebut, Shin Tae-yong memanggil sejumlah pemain sebagai pengganti, di antaranya Muhammad Riyandi, Justin Hubner, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Ramadan Sananta. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat tim saat berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat, 15 November 2024, dan menghadapi Arab Saudi di tempat yang sama pada Selasa, 19 November 2024. Kemenangan di 2 laga ini sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Daftar pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang: Martin Paes, FC Dallas. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Muhammad Riyandi, Persis Solo. Back: Jai Idzes, Venezia. Mes Hilgers, FC Twente. Justin Hubner, Wolves U21. Jordi Amat, Johor Darul Teazim. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Rizky Ridho, Persija Jakarta. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Pratama Arhan, Suwon FC. Shain Patinama, KAS Eupen. Sandy Walsh, KV Mechelen. Yakob Sayuri, Malut United. Yance Sayuri, Malut United. Lini tengah: Tom Haye, Almere City. Nathan Choyaon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Ricky Kambuaya, Dewa United. Lini depan: Ragnar Oratmangoen, FC Dender. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Egy Maulana Fikri, Dewa United. Eliano Rejders, PC Zwolle. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Ramadan Sananta, Persis Solo. Hoki Caraka, PSS Sleman. Shin Tae-yong berharap komposisi baru ini bisa tampil optimal demi hasil maksimal di 2 laga krusial yang menentukan perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Potensi timnas Indonesia finish di atas Arab Saudi dalam klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai terbuka. Beberapa faktor menjadi alasan kuat mengapa Indonesia bisa menggeser posisi Arab Saudi. Setelah 4 laga, Arab Saudi duduk di posisi ketiga dengan 5 poin, sementara Indonesia di peringkat kelima dengan selisih hanya 2 poin. Faktor pertama yang menguntungkan Indonesia adalah jadwal kandang. Dari 6 laga sisa, 4 diantaranya akan dimainkan di kandang sendiri. Dukungan penuh dari 70.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjadi energi tambahan untuk timnas Indonesia mengamankan 9 hingga 12 poin dalam laga kandang tersebut. Sebaliknya, Arab Saudi hanya memiliki 2 laga kandang dari 6 laga tersisa. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, yang bertekad untuk finish di posisi runner-up demi meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Faktor lainnya adalah performa pemain. Sebagian besar pemain Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, rutin menjadi pilihan utama di klub masing-masing. Rutin bermain di klub adalah faktor penting agar performa mereka tetap optimal saat membela tim nasional. Sementara itu, situasi berbeda dialami Arab Saudi. Beberapa pemain andalan mereka justru sering dicadangkan di klub akibat banyaknya pemain top dunia yang merumput di Liga Arab Saudi. Contohnya, kiper utama Mohamed Al-Owais belum pernah tampil untuk Al-Hilal musim ini karena kalah bersaing dengan Yassine Bounou, kiper timnas Maroko. Kondisi serupa juga dialami Mohamed Kano, yang baru bermain 138 menit di Al-Hilal musim ini karena kalah bersaing dengan Ruben Neves dan Sergei Milinkovic-Savic. Dengan keuntungan ini,
Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil maksimal di laga tersisa dan menyalip Arab Saudi di klasemen akhir. Harapan besar tertuju pada skuad asuhan Shin Tae-yong untuk tampil konsisten dan menjaga peluang menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, punya pesan khusus bagi anak asuhnya jelang dua laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin menekankan pentingnya fokus pada performa tanpa merasa terbebani, meskipun Garuda masih berada di peringkat kelima grup C. Indonesia akan menghadapi dua tim tangguh di kandang sendiri bulan depan. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Jepang pada 15 November, disusul laga melawan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan, setara dengan Cina di dasar klasemen. Namun, Indonesia hanya terpaut 2 poin dari posisi kedua yang diisi Australia, sehingga peluang untuk terus maju masih terbuka. Shin Tae-yong menyadari bahwa mengejar posisi puncak klasemen adalah tugas berat. Meski demikian, dia ingin para pemain menikmati setiap pertandingan tanpa tekanan berlebihan. Saya ingin tim menikmati setiap pertandingan tanpa terlalu terbebani dan melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, NET. Shin juga menyoroti pengalaman yang masih terbatas di antara para pemainnya, serta kurangnya jam terbang di klub. Namun, ia optimis bahwa dengan perjuangan konsisten, rasa percaya diri tim akan meningkat dan berimbas pada performa yang semakin baik. Juara dan runner-up dari Grup A hingga Grup C akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara, peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat, dan peringkat kelima dan keenam akan tersingkir dari kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan sikap optimistis jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Arab Saudi baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Shin Tae-yong yakin bahwa perubahan pelatih ini tidak akan memberi dampak besar pada kekuatan The Green Falcons. Arab Saudi memang sedang berupaya memperbaiki performanya setelah hasil kurang memuaskan di 4 laga awal Grup C. Saat ini, mereka menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun bergerak cepat dengan kembali menunjuk Hervé Renard, sosok yang pernah melatih mereka dari 2019 hingga 2023 dan berhasil membawa kejutan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Mengenai perubahan pelatih Arab Saudi, Shin Tae-yong menilai hal ini tidak akan mengubah banyak dari kualitas tim lawan, terutama karena waktu yang terbatas untuk membuat perubahan signifikan. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, ujar Shin Tae-yong. Tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Saya sudah memahami karakteristik para pemain Arab Saudi, dan saya rasa ini tidak akan banyak berubah. Di klasemen sementara Grup C, Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan 3 poin, bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia. Laga melawan Arab Saudi sangat penting, karena kemenangan akan membuka peluang bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Namun, Shin Tae-yong punya catatan kurang baik saat berhadapan dengan Hervé Renard. Keduanya pernah bertemu pada laga persahabatan antara Korea Selatan dan Maroko di Tissot Arena pada 2017, saat Shin melatih Korea Selatan dan Renard memimpin Maroko. Kala itu, Korea Selatan kalah dengan skor 1-3, meski diperkuat bintang seperti Son Heung-min. Kali ini, Shin Tae-yong berharap dapat memperbaiki catatan tersebut sekaligus meraih kemenangan berharga bagi Timnas Indonesia di hadapan pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar baik datang bagi para penggemar Timnas Indonesia. Bek andalan Jordi Amat dikonfirmasi sudah pulih dari cedera yang sempat menghambatnya. Pemain kelahiran Spanyol itu kini menyatakan kesiapannya untuk kembali berlaga bersama skuad Garuda. Setelah cedera pergelangan kaki yang cukup serius, Jordi merasa kondisinya semakin baik setiap hari. Keadaannya sudah jauh lebih baik sekarang. Saya tidak sabar untuk membantu tim, ujar Jordi. Pulihnya Jordi Amat tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Shin Tae-yong, yang terlihat tetap optimis akan peluang Indonesia melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tim Garuda sempat kalah dari Cina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target masuk ke babak berikutnya masih sangat realistis.